Bang, terus kira-kira ya fenomena kayak gini tuh loh, kira-kira selesainya tuh kapan dan gimana gitu loh, Bang? Mau sama Kalau masalah ini Bang nih ya, terus terang aja, masalah ini nggak bisa tercepat selesai Bang. Ngayal kalau cepat selesai Bang. Prosesnya minimal panjang. kapan Tengku? Kalau saya 2035 Bang. Iya pokoknya 2035 belum kelar, gua kembali kepada persoalan dasar gua ngajar. Kalau Bang Kori ini kan ngomong 2035 itu Ba'alawi rungkat. Kalau menurut Ana, Kiai Imad itu sedang mempromosikan Ba'alawi. Benar nggak kira-kira? Yang dulunya ndak tahu sama Ba'alawi, sekarang Indonesia tahu sama Ba'alawi. Walaupun dalam perspektif negatif. Yang kedua, teguran bagi habaib yang overthinking gitu maksudnya. Yang ketiga, dari husnuzon jadi ilmiah. Benar nggak kira-kira Bang Kori? Sebetulnya persoalan nasab ini nggak boleh perbedaan, karena ini kan menisbatkan kepada Rasulullah gitu loh. Ya kalau nanti ikhtilaf itu kan harus tahqiq. Karena begini Bang Kori, dengan jenengan orang yang punya ilmu, ya kadang orang yang selalu ngikutin jenengan terus ini, justru sebenarnya Bang, kalau penilaian saya pribadi nih Bang ya, justru orang-orang yang di sekeliling Bang Kori itulah yang menjatuhkan Bang Kori sebenarnya Bang. Iya, jadi gini Bang Putra, saya tuh nggak mikirin hal kayak gitu loh. Mau orang apa, saya tetap pada gaya saya Bang, gitu loh. Oh saya di persekusi, ya saya lawan. Ada yang bela, alhamdulillah. Nggak ada yang bela, nggak apa-apa, saya hadapin sendiri. Toh buktinya ketika saya menghadapi sendiri dengan keadaan apapun, ya Allah masih melindungi saya. Nggak ada satupun yang menghancurkan diri saya secara fisik, gitu. Ya kan? Fakta realitanya gitu. Mobil yang saya pakai itu nggak pernah hancur. Yang dihancurin waktu di Malang itu bukan hancur pun, digedak-gedik. Itu bukan mobil saya, mobil orang, gitu kan. Gitu. Nah, kejadian Kerawang itu yang saya marah itu apa? Itu ada 6 mobil, Bang. 6 mobil itu, 1 panglima kabur, semua 5 mobil kabur, tinggal 1. Nah, itu saya marah, gitu. Makanya saya nggak bisa diatur Bang. Jadi bukan saya, Kerawang tuh antum ada di situ Bang? Oh, enggak Bang, kalau ada situ berantem saya. Itu kalau ada saya di situ, tuh mobil saya gede-gedekin pada pergi itu. Panggil aneh bro, jangan Bang. Enggak bro Apaan? gitu. Enggak bro gitu. Enggak, gua nggak doyan manggil bro Bang, gua doyan manggil abang. Kalau kami bahasa abang itu sopan Bang. Sumatera itu manggil orang untuk takzim takriman wa takziman tuh bang abang. Sumatera ini kan gini Bang Kori, kalau nggak bang kando kan gitu, kando dindo kan gitu ya Bang ya. Kalau kando itu terlalu zaman sekarang itu. Bang, terus kira-kira ya fenomena kayak gini tuh loh, kira-kira selesainya tuh kapan dan gimana gitu loh, Bang? Mau sama kalau masalah ini Bang nih ya, terus terang aja, masalah ini nggak bisa tercepat selesai Bang. Ngayal kalau cepat selesai Bang. Prosesnya minimal panjang. kapan Tengku? Kalau saya 2035 Bang. Lama amat Bang Kori, ente udah males debat Bang Kori. Iya pokoknya 2035 belum kelar, gua kembali kepada persoalan dasar gua ngajar. 2035 yang di room sini mah udah pada kayaknya udah pada selesai, tinggal saya paling jadi mudah-mudahan masing-masing punya konteks pemikiran yang berbeda ya. Kalau Bang Kori ini kan ngomong 2035 itu Ba'alawi rungkat. Kalau menurut Ana, Kiai Imad itu sedang mempromosikan Ba'alawi. Benar nggak kira-kira? Yang dulunya ndak tahu sama Ba'alawi, sekarang Indonesia tahu sama Ba'alawi. Walaupun dalam perspektif negatif. Yang kedua, teguran bagi habaib yang overthinking gitu maksudnya. Yang ketiga, dari husnuzon jadi ilmiah. Benar nggak kira-kira Bang Kori? Iya sebetulnya mau husnuzon kek, mau yakin kek, semua itu ilmiah. Asal berdasarkan keterangan, jangan asumsi kan. Betul.
Enggak, aslinya ini Bang, bola liar kayak gitu tuh sebenarnya terlalu fanatik sama seseorang aja sih sebenarnya. Jadi semisal di pihak A ya B ya pokoknya kita serang gitu aja. Ya dua-duanya Bang, dua-duanya. Kita nggak bisa mengklaim satu pihak. Tengku. Tapi Tengku ada niatan nggak? Kayaknya kita damaikan aja. Bisa nggak Tengku kayak gitu? Nggak bisa. Nggak akan damai bisa. Damai itu kan perintah Tuhan. Wa aslihu baina apa itu? Wa tasimu bihablillahi wa la tafarraqu wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Kan ada. Wa aslihu, lupa saya, bukan hafal Al-Quran. Artinya damai itu kan perintah agama Bang. Cuman damai itu dalam arti kayak mana? Jadi kalau berdampingan dengan perbedaan kayaknya Teguh. Sebetulnya persoalan nasab ini nggak boleh perbedaan, karena ini kan menisbatkan kepada Rasulullah, gitu loh. Ya kalau nanti ikhtilaf, itu kan harus tahqiq. Jadi gini loh, dalam kaidah ilmu nasab, satu nasab yang diselisihkan di antara ahli nasab, yang satu mengisbat, yang satu membatalkan, kan gitu ya. Itu diistilahkan dengan istilah nasab makbulin namanya. Nah, nasab makbulin selama tidak naik kepada derajat tahqiq itu, itu nggak bakal selesai, tetap mukhtalaf ila yaumil qiyamah. Bukannya nasab makbulin itu nasab yang dipertentangkan? Iya, nasab mukhtalaf artinya nasab yang diperselisihkan, istilahnya makbulin gitu. Jadi saya mau nanya nih sama Tengku. Sebentar, belum selesai Bang. Santai dulu, kalem. Iya, maksudnya sejak kapan ada yang mempertentangkan tentang nasabnya Ba'alawi? Gini loh Bang. Sejak lama Bang. Ini bakal jadi lagi nih. Nasab Ba'alawi. Mulai panas ini. Bang Kori ya. Bang Kori gini apa Bang? Ini sebentar. Ini jangan sampai terjadi apa ya? Berkelahi ya. Ini Pokoknya kita sepakat Bang ya, dari kalangan Ba'alawi, dari Bang Kori jangan ada caci maki Bang ya. Karena Iya, ini pokoknya arahnya jangan udah mulai pribadi aja. kerasa soalnya. Kalau ada omongan saya yang keluar, tuh tinggal kasih nasihat aja, jangan di. Pokoknya kita sepakat dari kedua belah pihak ya. Ya, jadi gini. Andaikan ada yang keceplosan, ya sudah kita saling memaafkan gitu aja, Pak. Tegur dengan cara yang baik. Nah. Ini udah. Ya udah, lanjut Tengku, lanjut. Oke, siap Bang Kori. Adinu nasihat, agama itu kan nasihat. Oke. Tapi Tengku, maaf. Tengku, sebelum antum menjelaskan, tapi antum kan afwan sedikit tendensi nih. Antum kan mempermasalahkan nasab Ba'alawi, tapi antum mengatain apa leluhur dari Ba'alawi gitu loh. Loh iya, harus ditempuh kayak gitu Bang, supaya kalian panas. Lo kalau kalian nggak digituin ya nggak naik masalah ini, nggak diambil ke jada serius gitu loh. Tapi Ana terus terang, Ana sakit hati di situ. Ya memang harus sakit hati lah Bang Jamil. Kalau kamu nggak sakit hati ya kamu nggak. Antum siap dunia akhirat berarti itu. Lo sudah siap gitu loh. Alhamdulillah. Jadi gini loh Bang Jamil, kalau Anda nggak sakit hati berarti Anda minta maaf ngomong seperti ini. Ya, kalau Anda nggak sakit hati, ya berarti Anda tidak punya potensi membela. Anda punya juriat, Anda punya apa? Leluhur kan gitu. Lah, jangankan panjenengan, ketika ada orang memaki leluhur saya, ya saya marah, sakit hati gitu loh. Ya karena apa? Karena jiwa kita kan berasal dari leluhur kita. Kalau kita ketawa-tawa ketika leluhur kita dimaki-maki ya, itu namanya abnormal Bang. Bukan, maksudnya kan bisa ditahap dengan cara baik gitu. Ada tahapan-tahapan baik. Seumpama misal mempermasalahkan nasab Ba'alawi. Kebetulan Ba'alawi ini kan ada lembaganya, bukan diumbar di umat, harusnya datang ke lembaganya, harusnya seperti itu loh. Itu kan cara pandang sampai ya. Iya, betul itu cara Tapi pandang orang kan nggak semua kayak gitu Bang, gitu loh. Yaitu intinya ketika bola ini bergulir, ya nggak ada lagi pandang bulu murabitoh kagak Bang, gitu loh.
Tapi saya nggak setuju tuh Bang pandangan sampean tentang cara Ya, yang nggak dipakai apa-apa. untuk caci maki itu saya nggak setuju. Iya, nggak Kenapa? Karena apa-apa. Tidak setuju itu hak antum gitu, nggak masalah. iya, maksud saya gini Bang, kita itu bisa nggak lebih santun? Bisa bang. Kalau kita bisa, cuman masalah caci maki ini mohon maaf ini di pihak Muhibin juga banyak. Iya, maksud saya Dan kedua-duanya nggak bisa karena banyak orang-orang yang memang istilahnya tidak memiliki sopan santun pun ikut nimbrung. Ya, nggak masalah itu mah, udah nggak bisa. Yang tidak ada urgensinya ikut gitu, itu yang salah. Ini Bang Jamil, apaan ya? Saya potong. Ingat nggak Jangan waktu saya marah-marah bang, diskusi di biasa aja Banten? bang. Ya, gini Bang Jamil, ingat nggak waktu saya lihat di ini bukan soal isinya ya, tapi setelah diskusi Banten itu banyak bermunculan video yang memframing saya, mengatakan saya begini, katanya kalah, menciptakan hadis palsu lah segala macam. Nah, itu dimulai dari situ akal saya berubah, gitu loh. Oh, begini caranya. Ya, saya juga. Oh, begini. Otak saya jalan. Tapi sewaktu diskusi Banten kemarin antum enak, maksudnya Ya, bisa. kenapa saya enak? Karena pada masa itu di otak saya benar-benar diskusi loh, bukan framing. Dan sampean juga punya sedikit janji bahwa bukan janji, saya akan datangkan Kiai Itu Imat janji. apabila ada diskusi lagi. Sampean ngomong kayak gitu tuh. Itu janji, semua janji di situ, sepakat. Bukan saya doang, dari pihak teman-teman lawan diskusi kan juga sama. Nah, jadi gini Beb, Bang Fahri ini kan bilang bahwasanya kalau misalnya ada diskusi lanjutan, saya akan datangkan Kiai Imat, saya akan protes gitu loh. Nah, Bang Fahri juga memprotes Kiai Imat, kenapa tidak datang ke Robito gitu kan Bang ya? Oke, terus ngomong dulu, ntar saya jelasin. Terus, Udah itu aja. oke, saya jawab ya. Saya jawab nih. Ketika saya berjanji dan hak untuk menunaikan janji ketika kita diajak untuk melaksanakannya, kan gitu. Betul. Tetapi tidak diajak untuk nimbrung dalam masalah itu, apa yang kita mau realisasikan terhadap janji kita, kan lucu Bang. Betul. Ya artinya kan antum juga kan tidak sepakat kalau Seandainya kemarin saya diundang dengan maslahat, dengan cara resmi, saya datang kok. Iya, Saya maksudnya. nggak ada tedeng aling-aling mau berantem Maksudnya kayak di tuh situ, gini loh. nanti endingnya mau apa ngerungkat-rungkatin meja ya terserah. Yang penting saya mah datang gitu loh. betul. Maksud Anda tuh gini loh, antum juga tidak sepakat bahwasanya kalau Kiai Imat itu tidak datang ke Robito gitu kan? Ya, enggak sepakatnya dalam pandangan begini. Ini harus tahu juga. Kan saya berulang kali ngomong. Kalau cara ngundangnya seperti yang sudah terjadi kemarin, yang udah nasi menjadi bubur, ya itu wajar kalau Kiai Imat enggak mau hadir, gitu loh. Karena setiap manusia ini kan juga punya hak untuk hadir dengan cara yang bagaimana dia yang harus bersikap mau hadir, gitu loh. Nah, kalau mau diulang, coba ayo undang saya ke Robito, nanti kita cari solusinya untuk penyelesaian masalah ini dengan mantap. Nanti kita seperti yang kita pernah ngomongin dulu lah, gitu kan, nggak perlu diulang. Tapi kalau Bukan, itu nggak maksud Anda tuh gini. direalisasikan, ya jauh panggang dari apapun itu api, gitu loh. Apapun itu kan antum anak paham pola antum ngomong itu, anak paham. Maksud anak tuh gini, antum kalau diundang di Robito walaupun dengan surat seperti itu antum hadir nggak? Ya kan saya bukan pemilik tesis, Nggak, hadir, kalau antumnya ini kan posisinya di antum. hadir saya. Ya, iya, gitu. Tapi kan jangan samakan cara pandang saya dengan orang lain. Kalau saya kan Betul. ya jangan gitu. Orang kalau Kiai Imat kan gini. Beliau ini kan orang membuat tesis. Saya itu orang yang mengkaji tesis, ya, bukan isi tesisnya yang saya pelajari. Tetapi statement akhir dari tesis itu yang statementnya adalah nasab ba'alawi batilun ghairu sahih. Nah, itu yang menjadi judul. Nah, saya cari itu. Saya cari kebenarannya, referensinya dia, saya cari, betul juga nih. Saya cari lagi ke referensi yang lain. Benar juga nih, saya cari kemana-mana. Nah, sehingga saya pada dasarnya mau membela Ba'alawi,
gitu. Bagaimana cara membela Ba'alawi? Gitu. Walaupun saya pedih dengan gaya-gaya anunya oknum ya pedih, sakit gaya-gaya yang rusak lah. Tetapi saya melihat di sini bukan gaya itu, tetapi benarkah yang disampaikan Kiai Imad ini bahwa nasab Ba'alawi itu batilun. Nah, saya teliti kan. Saya teliti. Nah, kalau nanti saya dapat data, bahkan sampai hari ini saya masih mencari data keakuratan. Bang, ya. itu Bang, kalau sebelum tesisnya Kiai Imad keluar rame itu, sebelumnya emang nggak ada yang bikin tesis tentang nasab gitu ya, Bang? Ada. Dulu ada, bahkan Mbak Alawi sendiri gitu loh. Namanya tapi siapa? Kenapa nggak seramai dulu atau padahal kan maksudnya nasab itu kan dari dulu-dulu gitu loh. Media, makanya saya bilang tadi kalau yang bikin rame masalah nasab ini mau diakuin ataupun tidak, Bang Afwan nih, bukan muji dewek ya, bukan muji diri ya. Kalau nggak ada saya nyap-nyap itu nggak rame, Bang, percaya dah. Gitu. Yang membuat ramenya tesis Kiai Imad itu gaya saya yang diawali di diskusi Banten, dan sebelumnya viral saya terkait komunikasi saya, penjelasan saya di YouTube ya. Lalu saya diajak diskusi Banten dan Benda Kerep Banten. Nah, di situ, nah ketika itu saya, ini gua harus ciptakan ini nih manajemen konflik. Nah, saya ciptakan tuh manajemen konflik supaya panas gitu kan. Kalau nggak panas mah Bang nggak terkenal, hilang dimakan waktu, Bang. Kayak gini loh, Tengku Kori ini kan waktu dikenalnya itu gini loh, beritanya tuh apa ya? Turun gunung, Kiai Sepuh turun gunung. Iya. Nah, makanya itu Bang Kori yang sangat saya sayangkan dengan gaya Bang Kori yang seperti itu. Ini orang-orang yang nggak berilmu yang memanfaatkan kecerdasan Bang Kori di sekeliling Bang Kori itu. Yang sangat saya sayangkan cuman itu Bang Kori. Ya itu kan gini loh Bang, kita mau nggak mau ya pasti seperti itu Bang. Sekarang kalau kita hitung sejarah-sejarah sebelumnya, kenapa setelah di masa Nabi hidup nggak ada satupun perselisihan bainal ashab di antara sahabat? Padahal ketika Rasulullah sudah wafat, di situ mulai terjadi polemik intern antara kaum muslimin. Ini sejarah dapatkan dari kitab-kitab lampau yang ada di zaman beliau Imam Ahmad bin Isa atau 200 tahun setelah Ahmad bin Isa wafat gitu, karena zaman itu sangat mendekati untuk memverifikasi informasi terkait Ahmad bin Isa. Nah, kalau itu ditemukan, jadi keakuratan informasi lahir dan wafat itu dapat dijadikan satu pegangan. Nah, terkait hijrahnya Ahmad bin Isa ke Yaman juga harus dibuktikan dari data-data referensi yang akurat, yang sesuai dengan zamannya informasi itu. Nah, setelah saya cari-cari sampai hari ini belum ada informasi sejauh itu gitu. Semuanya riwayat ahad dari kalangan Ba'alawi gitu. Ya artinya konteksnya itu apa ya? Yang ditolak itu ya karangan-karangan Ba'alawi dulu gitu kan? Ya. Paham nggak maksudnya? Iya. Iya. Oke. Sekarang gini Bang Kori, Afan Bang Kori, kita iklan dulu Bang Kori. Jadi nasihat lah buat yang tapping ini Bang Kori. Maksudnya bukan hanya dari kalangan pendukung pengikut Ba'alawi ataupun pengikutnya si Imad gitu loh Bang Kori. Coba iklan dulu Bang Kori. Apa yang harus jadi orang yang bijak dalam menanggapi ini gitu loh Bang Kori. Ya kalau saya mah bijak itu tergantung perspektif pandangan Bang. Kalau bijak itu dalam pandangan Kiai Imad, ya sama seperti yang kalian harapkan sebetulnya. Kalau gaya saya itu menurut Kiai Imad nggak bijak gitu. Makanya saya dianggap radikal gitu. Bukan maksudnya untuk nasihat yang di bawah ini loh Bang Kori. Oh ya, untuk nasihat yang di bawah ya orang awam itu umum pada dasarnya
berlepas diri aja dulu dari persoalan ini, nyimak aja, nggak usah terlalu terbawa arus, baik dari Mukibin dan baik dari pencipta Kiai Imad gitu loh, ya. Mukimat. Ya, kalau kalian bilang Mukimat, kalau kami bilang Mukibin kan gitu kan, terserah. Bang Kori, mau nanya nih Bang Kori. Bang Kori mau nanya. Kalau Caki mau kiri, Muhibinnya Kori. Enggak juga Bang. Jangan menggelarkan orang ketika dia mau dekat sama kita dalam sesuatu hal kita anggap. Enggak, ini sih cuman bercanda Bang. Candaan aja Bang Kori. Aman. Cuma saya jelasin, jangan nanti orang dianggap macam-macam. Saya mah Bang nggak ada berpikir Muhibin saya nggak ada Bang. Ya, karena Muhibin itu kebutuhan Bang. Ketika dia sedang mencintai kita dia bela, ketika dia nggak lagi mencintai kita dia tinggalkan. Biasa begitu Bang. Itu tuh Bang permasalahannya sebenarnya. Harusnya tokoh-tokoh kayak gitu lebih dijaga lagi gitu loh Bang. Karena kan banyak pengikutnya, jadi tutur katanya harus lebih dijaga. Karena pasti yang ngikut dan muhibibnya tuh pasti ketika si kiainya atau si habibnya itu ngomong ya pasti ikut A semua gitu loh. Jadi lebih, kalau kita yang di bawah kan apa kata yang di atas gitu loh Bang. Oh enggak, iya juga sih. Jadi tapi kan kalau istilahnya gini loh Bang, kalau tokoh-tokoh yang lebih ngerti dan lebih paham masalah nasabnya, ngomongnya lebih berhati-hati, lebih halus lagi ke masyarakat, kan kita nggak bisa nerima begitu aja gitu loh Bang. Santun maksudnya itu kan. Nah, disantun gitu loh. Jadi kita yang di bawah tuh nggak ada yang caci maki, yang bela Bang Alawi atau Kiai Imad gitu loh. Makanya kan saya selalu bilang kalau memang itu di situ ada ibaratnya basis pecinta daripada habaib, janganlah kita paksa untuk ceramah di situ untuk menjatuhkan para habaib, pasti nanti akan bertentangan, ya kan? Kalau kita saling jaga kan, ya sudah ceramah aja di tempatnya masing-masing, di basisnya masing-masing. Ya. Makanya Bang Kori biar sehat selalu. Tapi aneh doain Bang Kori begitu. Aneh doain mudah-mudahan Bang Kori selalu dikasih umur yang berkah Bang Kori. Rezeki yang barokah. Tengku, dari seluruh kajian kitab kenasapan, apakah seluruhnya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tengku? Ya, kitab nasab belum ada yang menerjemah sih. Saya lagi merintis menerjemah nih malah. Justru saya lagi mau proses menerjemah ini Bang. Apakah sampean akan menerjemahkan yang dari sana dan dari sini Tengku? Ya, saya ini cita-cita Bang, kan saling yang didahului. Saat ini saya sedang menerjemah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Gini Tengku, gini, misalnya ternyata dalam pencarian ini Tengku ternyata Mbak Alawi itu soheh. Kalau Tengku sendiri gimana tuh? Loh, kan sifat orang yang mengkaji ilmiah itu Bang menerima kebenaran Bang, bukan menolak kebenaran. Bagi. Tujuannya. Ya iya Bang, nggak ada tendensius untuk menolak. Sebenarnya justru kita lagi mencari kebenarannya, bukan pembatalannya gitu. Tapi andaikan memang betul-betul udah ketemukan kebenarannya, ya Bang Kori saya yakin tetap mengakui kebenaran itu. Oh ya pasti ya Bang. Nggak boleh gini loh Bang. Manusia yang paling kejam di alam dunia ini adalah manusia yang menolak kebenaran setelah zahirnya kebenaran. Setuju Bang Kori. Prinsip itu yang dipakai Bang Kori, saya setuju. Ya maka saya nggak takut digebukin orang Bang. Ya digebukin lawan gitu loh. Beb Samil. Baik.
Kayaknya kita harus ada yang terjemahin kitab yang itu juga. Teguh Kori juga sudah mau terjemahin Sajarul Mubarakah. Terus yang dari Balawi juga harus berani lah terjemahin juga. Bisa. Harus diarahkan juga. Karena ngapa? Kalau sudah diterjemahin, siapapun bisa baca. Iya, artinya begini, Bang Kori ini betul yang beliau bilang tadi bahwa landasannya ilmu, yang beliau sampaikan itu begitu. Makanya saya percaya sama beliau. Mohon maaf ya, aneh di Bekasi biasa aja tuh, di Bekasi beliau juga sama biasa aja. Kita nggak ada gontok-gontokan ataupun bagaimana. Bener kan Bang Kori? Ya, untuk saat ini kan. Betul. Untuk saat ini dan seterusnya, Tengku, kalau bisa. Iya, kita kan nggak tahu orang-orang kan. Kan kemarin-kemarin kan saya pernah dilakukan ini apa? Kayak pernyataan apa gitu. Ya, terus saya somasi untuk mempasalkan hal itu. Cuman ketika mereka udah diam, nggak menentang, ya saya juga nggak perlu harus menuntut, karena saya tuh nggak doyan nuntut loh. Saya itu gimana ya, nggak doyan dikit-dikit lapor polisi itu bukan kesukaan saya itu. Gini loh, kalau untuk perihal nasab, kalau anak pribadi sih perihal nasab nih, udah gas terus gitu loh. Tapi kalau misalnya ada unsur caci maki itu yang anak tentang gitu loh. Unsur caci maki itu ini diawali dari anak bukan ngomong ke antum aja, ke orang. Ya enggak, gini loh, Bang Jamil ya. Itu dua belah pihak gitu. Iya, siapapun itu gitu. Makanya kenapa kalau ngomong ini harus head to head. Kalau yang di sana melakukan kesalahan, ya juga harus sadar ke diri kalau di sebelah sana juga punya kesalahan. Kayak gitu Tengku. Iya. Makanya anak bilang tadi itu kan, yang anak tangkap ini Kiai Imad itu kan yang pertama itu ya teguran buat habaib gitu loh. Ini teguran buat habaib. Yang kedua ya ini promosi gitu, kalau secara dasar manajemen gitu. Walaupun dalam perspektif negatif gitu. Dan yang ketiga ya dari husnuzon jadi ilmiah.